Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan membahas materi yang kedua atau bab 2 itu mengenai usaha. Oke, di sini sudah Bapak tuliskan apa itu definisi atau pengertian dari usaha. Usaha itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Misalnya seperti kalian disuruh mengangkut kursi, mengangkat meja, mendorong balon, itu termasuk ke dalam kategori usaha. Usaha itu dapat kita bedakan menjadi 3 atau dapat juga kita sebut sebagai macam-macam usaha. Yang pertama, usaha yang bernilai negatif. Seperti apa sih usaha yang bernilai negatif? Ini sudah Bapak gambarkan. Jika ada suatu balon, misalnya suatu balon, kemudian kalian berikan gaya, kemudian yang terjadi adalah benda tersebut akan memantul ke belakang. Itulah yang kita sebut sebagai gaya yang bernilai negatif. Misalnya kalian mendorong benda itu ke depan, tetapi bendanya itu tidak dapat terdorong ke depan, malah mundur ke belakang. Itu yang kita sebut sebagai usaha yang bernilai negatif. Kemudian usaha yang bernilai positif, misalnya sebuah meja kalian dorong dengan dua orang yang mendorong meja tersebut dan maju ke depan. Itu kita sebut sebagai usaha yang bernilai positif. Bagaimana usaha yang bernilai nol? Usaha yang bernilai nol itu jika suatu benda dikenai oleh dua buah gaya yang arahnya berlawanan seperti ini. Itu syaratnya adalah benda itu tidak bergerak yang pertama, sedangkan yang kedua jika bergerak maka akan kembali lagi ke titik awal. Contoh yang lain untuk usaha yang bernilai nol adalah pada saat kalian mendorong sebuah tembok. Sampai kapanpun kalian dorong, tembok tersebut tidak akan bergerak. Itulah usaha yang bernilai nol. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai rumus untuk usaha. Usaha itu dirumuskan dengan rumus W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha, satuannya Joule, kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan S itu adalah perpindahan, satuannya adalah meter. Sekarang kita lihat ke contoh soal biar kalian paham mengenai usaha. Kita lihat satu contoh soal. Sebuah benda dikenai 3 gaya seperti pada gambar berikut. Seperti ini ya gambarnya ya. Oke, tentukan usaha totalnya. Jadi sebuah benda yang dikenai oleh 3 buah gaya itu kita perlu menghitung berapa besar usaha total yang bekerja pada benda tersebut. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ada usaha yang bekerja terhadap sumbu X positif dan sumbu X negatif. Di sini kita perlu mencari sigma F terlebih dahulu. Mengapa di sini Bapak tuliskan F2 ditambah F3? Karena F2 dan F3 ini searah dan nilainya lebih besar. Jadi di sini F2 Bapak tambahkan dengan F3 kemudian dikurangkan dengan F1. Mengapa dikurangkan? Karena tadi ingat berada di sumbu X negatif. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 2500 ini ya, 2500 kita kurangkan dengan 1500 dapatlah total gayanya itu adalah 1000 Newton. Setelah diperoleh total gayanya, kita masukkan ke rumus usaha tadi. Usaha sama dengan F dikali S. Dengan gaya sebesar 1000 Newton tadi, kita lihat berapa besar perpindahannya. Oh, ternyata benda tersebut akan berpindah sejauh 80 meter. Kita masukkan, dapatlah 1000 dikali 80, 80.000 Newton meter atau sama dengan 80.000 Joule. Oke, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenai pesawat sederhana. Oke, ada yang kita kenal dengan istilah pesawat sederhana dan ada yang kita kenal sebagai pesawat yang rumit. Oke, akan kita bahas yaitu mengenai pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Kalian bisa membaca definisinya. Pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk memudahkan kita melakukan kerja. Itu yang kita sebut sebagai pesawat sederhana. Macam-macam pesawat sederhana. Jadi di sini yang akan kita bahaskan mengenai macam-macam pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama itu tuas atau pengungkit. Ini satu contoh gambarnya, kalian tahu ini adalah gambar jungkat-jungkit. Kemudian yang kedua itu adalah bidang miring. Bidang miring itu dalam kehidupan sehari-hari yang mudah sekali kalian amati adalah tangga. Dan yang ketiga itu katrol. Ini kalau misalnya katrol itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya digunakan untuk menderek tiang bendera, menaikkan bendera itu, atau sumur. Tapi di Pontianak jarang ya yang ada sumur seperti itu. Kemudian yang keempat adalah roda berporos. Jadi roda yang namanya ada poros. Contoh gampangnya itu adalah kendaraan, roda kendaraan atau gear pada kendaraan. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama mengenai pengungkit. Ya, perhatikan di sini. Pengungkit itu memiliki karakteristik di mana memiliki titik beban yang biasa kita sebut sebagai atau kita singkat dengan TB, memiliki titik tumpu yang kita kenal dengan TT, atau titik kuasa yang kita kenal dengan TK. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Oke, dengan adanya gambar pengungkit ini kan akan nampak, oh ternyata yang bulat ini atau yang kayak batu ini kita sebut sebagai titik beban. Kemudian bagian tengah ini
itu kita sebut sebagai titik tumpunya, dan yang akan menaik turunkannya itu kita sebut sebagai titik kuasa. Yang pertama kita akan bahas mengenai pembagian tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tuas kelas pertama. Yang pertama adalah tuas kelas pertama, di mana karakteristiknya bisa kalian lihat di sini. Titik tumpunya itu berada di tengah. Ingat ya, titik tumpunya itu berada di tengah, sehingga titik kuasa dan titik beban itu berada di tengah-tengahnya, itu adalah titik tumpu. Contoh simpelnya itu adalah gunting. Oke, sini Bapak akan tunjukkan gambar gunting yang mana titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya. Oke, gunting ini di mana kedua jari kita yang masuk ke dalam lubang ini, itulah yang kita sebut sebagai titik kuasanya. Penumpunya itu yang tengah ini. Sedangkan bebannya itu bagian yang akan digunting. Misalnya kalian ingin menggunting kuku kalian, tapi jari kalian jangan digunting ya. Kertas boleh kalian gunting menggunakan tuas kelas pertama. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tuas kelas kedua. Tuas kelas kedua itu memiliki karakteristik di mana titik bebannya berada di tengah atau berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contoh simpelnya atau contoh gampang itu misalnya gerobak. Kalian semuanya pasti pernah melihat gerobak seperti apa. Oke. Pada buku ini juga akan kelihatan gerobak itu memiliki karakteristik di mana titik bebannya berada di tengah. Jadi nanti bebannya kalian masukkan ke sini, misalnya pasir, batu, kalian juga boleh main atau masuk ke sini ya. Nanti ada teman kalian mendorong. Itu kita sebut sebagai kuasa, dan penumpunya itu di bagian roda ini. Kalau kalian bayangkan misalnya kalian bermain di gerobak ini, terus titik tumpunya tidak ada, pasti kalian akan terjatuh kan? Nah, itu karakteristik dari tuas kelas kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga, itu tuas kelas ketiga, di mana karakteristiknya titik kuasanya berada di tengah. Sekarang kita putar kan, tadi yang kelas pertama ingat, yang kelas pertama titik tumpunya berada di tengah. Yang kelas kedua titik bebannya berada di tengah. Sedangkan yang tuas kelas ketiga titik kuasanya yang berada di tengah. Contohnya itu pada stapler atau yang kita kenal biasanya dengan staples yang ini. Ya. Kalian kalau menggunakan staples itu pasti posisi tangan kalian seperti ini kan untuk menekannya. Tidak mungkin ngambil bagian ini. Kalau kalian tekan yang bagian ini tidak akan bekerja. Jadi pada saat kalian bagian tengah yang kalian tekan, berarti jari kalian ini atau tangan kalian ini sebagai titik kuasa. Bagian ujungnya ini itu sebagai penumpunya. Dan bebannya itu pada saat stapler ini ditembakkan. Seperti itu ya. Oke.